Mitra SPB, Talkshow ini adalah persembahan dari Wahana Visi Indonesia bekerja sama dengan Satgas COVID-19 di bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dan Radio Suara Paksi Buana 103,6 FM. Dan di studio telah hadir manajer Kredit Union Saroni Vero ya, di sebelah kanan saya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, Mitra SPB ya, saya perkenalkan Bapak Alfa Victor Dedi Cahya. Apa kabar untuk hari ini? Baik Ibu, baik. Iya, baik. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang pada kesempatan sore hari ini. Dan baik Mitra SPB ya, untuk Anda bisa berpartisipasi sebentar di layanan telepon 081262096660 ya. Anda ingin mempertanyakan sesuatu terkait dengan topik yang kita bahas di sini ya, kebutuhan dan keinginan di masa COVID-19. Dan yang lagi nonton live streaming kami di radio SPB Tobelo, Anda bisa berkomentar ya, ketik ya komentar Anda, dan yang pasti di akhir acara ada pertanyaan untuk Anda bisa mendapatkan hadiah jika jawaban Anda benar. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di 103,6 SPB FM ataupun nonton ya di live streaming radio SPB Tobelo. Baik ya Mitra SPB ya, saya langsung ke narasumber Bapak Alfa Victor Dedi Cahya atau yang lebih akrab dipanggil Pak Dedi. Ya, lebih akrab dipanggil Pak Dedi ya. Sebagai manajer dari Kredit Union Saroni Vero. Ini pasti banyak masyarakat yang sudah tahu apa sih itu CU ya, yang sering kita dengar ini tempat menabung atau tempat berpinjam gitu ya. Pak ya, ada juga yang belum tahu apa itu CU Kredit Union Saroni Vero. Ya, Bapak bisa menceritakan sedikit ya tentang keberadaan dari Kredit Union Saroni Vero ini sejak kapan, Pak? Baik, terima kasih. CU Saroni Vero sendiri lembaga keuangan ya. LKM atau lembaga keuangan masyarakat. Ya. Kami mungkin dengan kata lain itu koperasi. Kami di bawah naungan Kementerian Koperasi dan beda dengan bank-bank konvensional yang lain. Kami berdiri di 2001 sampai dengan tahun ini mungkin 20 tahun. 20 tahun. Iya. Dan anggota yang menabung di kami itu kami sebut anggota dan calon anggota, beda dengan di bank yang di nasabah. Mungkin kalau dari segi penyebutannya juga saya kira ada sedikit perbedaan, di mana kalau anggota itu di Saroni Vero sendiri atau kredit union itu bersangkut paut dengan soal kepemilikan. Ya. Sementara mungkin di nasabah di bank itu sendiri ya, kalau saya tidak salah ya mungkin hanya penabung saja. Tetapi status yang anggota di Saroni Vero itu bukan hanya statusnya anggota, tapi soal kepemilikan itu tadi. Ya. Iya Pak. Dan tujuan didirikan ya Kredit Union Saroni Vero ini apa? Saya kira CU di mana-mana termasuk banyak di Indonesia punya tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Paling tidak masyarakat lebih banyak berdaya lah. Kami di Tobelo sendiri itu tadi saya bilang 2001 sampai hari ini 20 tahun ya, kami kira sudah cukup banyak kami berkontribusi untuk membangun daerah ini. Mulai dari pembangunan ekonomi anggota itu sendiri maupun anak-anak yang melanjutkan sekolah pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Dan selama 20 tahun ini sudah menyerap berapa tenaga kerja di CU ini? Kami yang pertama pernah sampai 40 tenaga kerja, karena memang awalnya selektif kami ketika
perekrutan sampai mempekerjakan satu tenaga itu memang sangat selektif. Artinya mungkin saja ini beda dengan lembaga bisnis yang lain. Ini menyangkut dengan uang yang di situ bicara soal kepercayaan masyarakat, sehingga saya kira soal kriteria tenaga kerja atau karyawan yang kita rekrut atau pekerjakan itu nanti memang telah memenuhi standar yang tinggi dan rekrut yang kita. Ya Pak, baik. Saya mau tanyakan tentang hubungan dengan pemerintah daerah ini Pak ya. Kerjasama apa saja yang telah dilakukan PU Saronifero dengan pemerintah daerah Halmahera Utara? Ya, sebenarnya sadar atau tidak kehadiran kami ini kalau memang itu dilihat secara seksama ya, saya bisa bilang begitu, oleh pemerintah, bahwa rupanya ada ratusan bahkan ribuan masyarakat yang sudah terbantukan ya soal ekonomi ataupun memang ingin melanjutkan pendidikan anaknya, itu kan bisa terbantu lewat Saronifero ini. Juga kita pernah kolaborasi langsung dengan pemerintah soal pertama kalau saya tidak salah soal pembangunan rumah sederhana kalau saya tidak salah di Kecamatan Tobelo Timur. Waktu itu kerjasama kita dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Itu kurang lebih ada ya, puluhan rumah yang kita bangun di sana. Kemudian konteks saat ini dalam bagaimana menghadapi corona, kami juga masuk di Satgas, saya kira. Beberapa kali kami diundang untuk melakukan pertemuan rapat, dan bukan hanya terbatas di situ. Atas inisiatif kami, beberapa sarana transportasi juga kami pernah digunakan oleh Satgas. Misalnya distribusi atau transportasi tenaga medis ke Kau Teluk, dan juga satu unit ambulans kami yang itu secara masif dipakai oleh PMI dan Pemda. Sehingga waktu itu sebenarnya dalam suasana atau konteks pencegahan saya kira itu cukup berhasil dan efektif. Kalau misalnya melihat pembicaraan, satu kesempatan saya pernah bicara dengan Pak Randy bahwa di saat itu pada bulan itu seharusnya di Tobelo itu kan mungkin saja sudah masuk pada angka 200-an positif. Ya. Jadi konteks waktu itu adalah konteks pencegahan. Jadi paling tidak kita juga termotivasi waktu itu untuk paling tidak mengarahkan potensi-potensi kami untuk digunakan dalam rangka proses pencegahan itu. Kami dengan topik menarik ya, tentang kebutuhan dan keinginan di masa COVID-19 ya. Untuk sesi pertama Pak Dedi sudah menjelaskan tentang keberadaan ya dari Credit Union Saronifero, sejarahnya seperti apa. Ini dari tahun 2001 sampai sekarang 2021. Jadi masih eksis sampai sekarang ya, Mitra SPB. Dan Pak Dedi, ini program-program utama apa saja nih yang telah dicanangkan? Baik, ini menarik ketika memang kami 1-2 atau beberapa tahun belakangan itu tidak memprediksi sebenarnya 2020, 2021 bahkan beberapa tahun ke depan itu situasinya seperti apa. Tetapi memang kalaupun di sini maupun di dunia ini tanpa dihadapi oleh diperhadapkan oleh situasi COVID, kami telah mencoba berupaya beberapa tahun yang belakangan itu untuk bagaimana memberikan pelayanan yang efisien, efektif terhadap anggota bahkan masyarakat pada umumnya. Soal inovasi, soal kreativitas itu saya kira itu menjadi
persoalan hal yang paling mendasar menjadi pembeda mungkin bagi lembaga keuangan lain, bahkan mohon maaf bank sekalipun. Iya. Nah, oleh karena kami memang sudah mencetuskan itu beberapa tahun belakangan, dan ketika diperhadapkan dengan corona ini, kami tinggal melakukan penyesuaian saja. Seperti misalnya dulu transaksi-transaksi atau kegiatan yang masih dilakukan secara konvensional, tradisional, yang harus datang ke kantor pusat atau kantor cabang kami. Sekarang kami punya aplikasi yang namanya Saronifer Mobile. Kalau dia ingin menyetor, mau pindah bukuan atau mau bayar beli pulsa dan lain sebagainya, dia hanya cukup di rumah saja. Cukup di rumah, kemudian bisa melakukan transaksi dari rumah. Dan ini yang kemudian kami menganggapnya sebagai suatu kekuatan kami, di mana tetap bisa melakukan operasional, buka kantor, tetap kerja, tetapi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan itu, social distancing dan lain sebagainya. Itu menjadi panduan kami dalam melakukan kerja setiap hari. Ya baik Pak, tadi Pak menyebutkan ini ada anggota ya dari CO Saronifero. Selama ini berapa banyak sih anggota yang bergabung di sini? Iya, data kemarin ketika kami kunci di Desember 2020 itu anggota aktif 5.000. Nah, sementara calon itu sendiri yang kita sementara akomodir di Sibuhar itu ada 14.000. Kemudian ada juga produk kami yang khususnya untuk Sipandik yang sampai dengan hari ini kita kerjasama kolaborasi dengan WFI, itu kita kelola sebanyak 32.000 tabungan anak dengan potensi kurang lebih 15 miliar. Saya kira ini satu angka yang fantastis juga, karena kalau dilihat ini cukup murah, 20.000, dan saya kira sangat cocok bagi masyarakat umum di kota di Tobelo maupun di desa-desa, karena saya kira masih cukup murah, dan ini menjadi produk yang laku yang kami lakukan sampai saat ini. Bicara tentang anggota Pak, itu meliputi di mana saja yang menjadi anggota, apakah dari luar Tobelo atau memang dari kota Tobelo sendiri? Ya, kami skopnya provinsi. Ya, kalau tadi Bapak sempat singgung tentang Simpandik, ini simpanan pendidikan Pak ya? Iya, betul. Iya, simpanan pendidikan. Nih menabung Pak ya? Iya. Ini kita bisa melihat para orang tua yang memberikan uang untuk menabung di Saronifero. Ini gimana Pak? Keadaan sebelum masa pandemi COVID dan juga pada saat masa pandemi COVID ini, apakah untuk Simpandik sendiri mereka menabung, apakah meningkat atau menurun nih Pak? Ya, tentunya pasti menurun. Iya. Kita memang harus akui bahwa karena COVID ini hantamannya memang luar biasa. Ekonomi masyarakat itu juga terkoreksi, dan itu berpengaruh kemampuan dia bisa menabung setiap bulan itu berapa. Namun demikian, yang tadi saya bilang, ini produk yang masih cukup murah. Kita tidak kemudian terlena dengan situasi ini. Artinya ada upaya untuk akselerasi penetrasi ke daerah-daerah yang memang potensi cukup banyak, yang kami data sampai saat ini yang menabung Sipandik yang banyak dan meningkat, itu tetap kami lakukan, upayakan supaya dia jangan putus, dia berkelanjutan. Dan ya, syukur sampai dengan hari ini memang tidak sama seperti sebelum COVID, jauh penurunannya, tapi ini masih tetap jalan.
Penurunannya berapa persen Pak? Eh, Setengah atau bagaimana, seperempat? setengah atau bahkan lebih, Ya. setengah atau bahkan lebih. Nah, itu di 2020. Nah, memasuki di 2021 ini kami coba untuk lebih lebih push lagi, lebih keras lagi soal yang masuk lagi, uh, bikin kampanye, memberikan motivasi kepada orang tua sehingga dalam beberapa minggu ini rupanya itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Memang ini belum bisa dipakai sebagai alat ukur atau parameter apakah di 2021 ini ada peningkatan atau memang ada tantangan yang memang luar biasa. Tapi ini akan kami coba untuk tetap mempertahankan ritme, mempertahankan potensi-potensi yang masuk itu sehingga ada peningkatan. Kami juga sebenarnya tidak semuanya berorientasi pada profit ya, keuntungan. Sehingga saya kira walaupun dihantam oleh corona, kami sampai dengan saat ini belum mendapati anggota kami yang memang bisa dibilang tidak berdaya sama sekali. Itu ada upaya. Karena kalau anggota kami itu rata-rata segmennya itu di bawah kelas menengah ke bawah ya. Jadi ketika dihantam corona ini, kalau pertanyaan kira-kira mereka siang ini, malam ini makan apa dan sebagainya, saya kira mereka dimanjakan oleh kekayaan alam yang ada di sekitar mereka sehingga yang namanya pisang, ubi, kasbi, batata dan sebagainya itu bisa dikonversi atau menjadi substitusi. Jadi kalau tidak ada nasi, kasbi, batata juga jadi. Iya. Ya kalau tadi kita ke Simpandik ya, untuk menabung nih Pak ya, di CU juga itu tersedia pinjaman Pak ya. Nah saya mau tanya nih, kalau untuk pinjaman sendiri bagaimana Pak? Sebelum COVID-19 dan setelah wabahnya COVID-19, nih pinjamnya lebih banyak atau kurang? Iya, memang ada, kalau setelah saya analisa ada dua area bisa saya bilang. Artinya bagaimana strategi yang internal kita dan kemudian melihat potensi yang eksternal itu yang dari anggota. Yang jelas saya mulai misalnya dari internal, bahwa benar kami mengambil keputusan bahwa di masa pandemik ini tentunya ekstra hati-hati, kan? Karena walaupun dia anggota potensial atau anggota baik, kalau ketika corona pandemik ini belum tentu usahanya akan berjalan dengan baik. Gitu. Jadi paling tidak banyak pertimbangan. Sementara yang kami perhatikan, kami cermati yang datang dari luar atau permintaan anggota itu juga itu menurun. Ini dia rupanya sinkron. Semuanya rasa khawatir, rasa takut juga ada. Artinya apa? Kalau kita lihat saya ambil misalnya 50 juta, 100 juta, kemudian saya berusaha dengan situasi seperti ini, apakah ada garansi atau jaminannya bahwa usaha ini akan sukses, berhasil atau tidak? Bagaimana saya mau kembalikannya itu? Gitu. Dan kami tidak asal kasih atau memberikan kredit itu juga. Ada hal-hal lain yang tentunya menjadi penguatan bagi mereka. Soal di luar tentang uang, toh? Soal apakah ini sudah bijaksana, apakah ini sudah tepatnya, atau apakah ini bagaimana soal kemampuan mengembalikannya dan sebagainya. Sore hari ini kebutuhan dan keinginan ya, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda untuk bisa mendengarkan ya talkshow ini sampai berakhir karena ada pertanyaan ya. Tersedia di sini hadiah menarik ya tentunya. Ini di belakangnya Mas Eko. Ya, dan mitra SPB kita ketahui bersama bahwa telah lebih 10 bulan negara kita Indonesia dan khususnya daerah kita ya di Halmahera Utara ini
setelah adanya mewabahnya ya pandemi COVID-19 virus corona. Dan yang pasti COVID juga membawa dampak yang signifikan. Selain dampak kesehatan, mitra SPB sektor ekonomi salah satunya ya. Ini dampaknya berkurang pendapatan dari berbagai sektor dan usaha maupun jasa juga mengalami penurunan ya. Di rumah tangga sendiri ya, kita lihat nih ada pendapatan menurun sehingga kalau anak minta jajan ya udah dikurangi. Biasanya 20.000 udah dikurangi 10.000. Nih mitra SPB ini salah satu cara ya bagaimana sih memaksakan bapak dan ibu ini untuk bisa menghasilkan ya pendapatan yang memang harus baik gitu ya. Kalau di masa sebelum COVID baik, gimana nih? Kalau emang di masa banyak COVID terus menurun ya, itu kayak gimana ya? Mitra SPB makanya itu dilakukan nih dipikir-pikir dulu nih pemasukannya berapa gitu ya, bijak-bijak mengatur pengeluarannya berapa gitu ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya mitra SPB. Dan nih pikir-pikir dulu kebutuhan atau keinginan ya mitra SPB. Dan baik di sebelah kiri saya juga ya ada mitra kerja ya. Mas Eko nih dari Wahana Visi Indonesia, mitra kerja dari Credit Union Saronifero. Ya, selamat sore Mas Eko. Oke. Iya, selamat sore nih Selamat ketemu sore, Pak Dedi. juga ya. Selamat Pak sore Ebi. Pak Eko. Iya. Oke, dan baik saya mempersilakan Mas Eko sebagai mitra kerja dari Wahana Visi Indonesia untuk mempertanyakan ya sesuatu atau diskusi ya terkait dengan hal ini kebutuhan dan juga keinginan. Ya, silakan Mas Eko. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Ebi ya. Iya. Boleh minta maaf saya panggil Mbak Ebi. Tidak apa-apa. Biasa juga. Ya. Jadi di sini memang mau lebih tepatnya mungkin testimoni ya, bercerita tentang bagaimana selama ini Wahana Visi bermitra dengan CU. Ya. Secara khusus berkenaan dengan tema kita hari ini tentang bagaimana membedakan atau bagaimana tentang keinginan dan kebutuhan itu sendiri. Jadi sudah beberapa tahun ya, semenjak saya bertugas di sini, setidaknya itu saya lihat kerjasama cukup intens selama 5 tahun ini. Kebetulan juga di Wahana Visi juga ada program pengembangan masyarakat bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Dan saat itu juga teman-teman di CU tentunya menjadi bagian tak terpisahkan dari CU, di mana juga sebagian besar masyarakat dampingan kita juga sudah menjadi dampingannya CU, sehingga kita berkolaborasi waktu itu untuk membuat kegiatan-kegiatan bersama di lapangan, baik staf BPI maupun pengurus-pengurus CU untuk melakukan sosialisasi literasi di masyarakat tentang pentingnya menabung. Nah, masalah menabung ini tentunya ada masalah yang tadi, membedakan keinginan dan kebutuhan tadi. Karena pada sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman CU, jadi dalam sosialisasinya memang dilakukan sama-sama. Jadi teman-teman CU yang memang berpengalaman dan berkecimpung di bidang itu lebih banyak melakukan memberikan materi-materi sosialisasinya yang intinya juga sama dengan materi-materi yang kita punya di WPI tentang bahwa pendapatan itu bisa dianggap cukup, bisa juga tidak. Tapi bagaimana proses mengaturnya itu. Nah, disitulah pentingnya kebutuhan dan keinginan tadi dibedakan. Jadi teman-teman dari CU sangat membantu sehingga masyarakat dampingan kami juga banyak yang mempunyai tabungan-tabungan yang baru semenjak itu menjadi anggota CU. Maksudnya jadi dengan tabungan simpandik ini kan berarti masyarakat dampingan kita lebih berdaya ya untuk pendidikan seperti dibilang Pak tadi. Jadi di situ tidak cukup, di situ juga banyak kegiatan sama-sama lagi. Bukan hanya kegiatan sehubungan dengan peningkatan menabung atau ini, tapi kegiatan-kegiatan sosial lain juga sering berkoordinasi dan bekerja sama secara langsung.
Untuk bahkan untuk CU ini juga eh, karena pelajaran atau motivasi dan materi-materi yang diberikan, kami ada kelompok-kelompok masyarakat kami di desa yang juga melakukan kegiatan menabung kecil-kecil dalam namanya asosiasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anak, biasa dibilang ASKA. Mereka juga mengumpulkan sedikit tabungan mereka. Nah, tabungan yang mereka kumpulkan ini jika tidak dipinjam maka karena besar tuh bisa sampai mungkin untuk mereka besar ya puluhan 10 atau berapa juta itu karena mekanismenya dititipkan di CU supaya aman daripada dipegang di masyarakat. Jadi ada beberapa kelompok yang melakukan itu. Kemudian juga kerjasama di bidang dalam waktu dekat mungkin ya Pak ya, yang sudah dibuat MOU atau SPK ya, kesepakatan bagaimana teman-teman CU sebagai lembaga keuangan masyarakat tadi ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagaimana misalkan distribusi bantuan kami dari Wanafis ini bisa lebih mudah. Itu kami bermitra dengan teman-teman CU untuk mereka bersedia menyalurkannya ke masyarakat-masyarakat sesuai dengan kriteria yang dan kelompok-kelompok dampingan yang kita dampingi. Kira-kira begitu. Jadi luar biasa teman-teman CU ini sudah ya saya sepakat lah kalau Pak Dedi di awal-awal ceritanya yang disampaikan beliau tadi menyatakan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi di Halut ya cukup besar ya memang patut diakui lah karena di saat-saat sulit begini peran lembaga-lembaga mikro yang siap melayani masyarakat ini ya jadi tidak banyak, ada banyak persyaratan, ada banyak hal-hal yang harus diberikan untuk masyarakat bisa mengakses bantuan. Tapi ini kan dengan adanya CU bisa lebih mudah, pendidikan lebih mudah, semua lebih kebutuhan-kebutuhan mendesak, bahkan kesehatan ada ya, program kesehatan juga ada luar biasa. Ya kira-kira begitu. Iya. Terima kasih. Dan ini sosialisasi yang diberikan ini sudah sejauh mana Pak? Apakah sudah mencakup di daerah-daerah yang memang jauh dari Kecamatan Tobelo misalnya, biar mereka tahu bahwa ada program untuk menabung di CU gitu. Ya setidaknya di 33 desa layanan kami itu sudah dilakukan sosialisasi. Nah mungkin dengan teman-teman CU ya mungkin hampir semua ya sama-sama mungkin. Karena ini bukan hanya setahun 2 tahun prosesnya, tapi selama ya bertahun-tahun. Jadi kan mungkin tahun ini kita di berapa desa, tahun depan. Jadi akhirnya hampir 33 desa layanan kami ini kayaknya seperti dibilang tadi itu minimal ada simpandik itu banyak itu dari daerah layanan kami itu. Dan juga ke depan dengan kerjasama yang baru, moga-moga ada pendaftaran anggota-anggota baru lagi Pak ya. Kira-kira begitu. Ya, gimana Mas Iwan? Kalau di San Rivero sendiri untuk menggerakkan muslim menyediakan anggota menggerakkan negara keinginan dan kebutuhan itu bagaimana? Ya baik, sebelumnya kalau bisa saya coba merefleksi sedikit. Ini kali kedua saya diundang di sini. Yang pertama mungkin awal-awal bertepatan dengan corona yang merajalela itu. Dan mungkin menurut saya yang awal-awal itu kan mindset kita, pemikiran kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang horor. Kira-kira corona ini seperti apa, dampaknya bagaimana dan sebagainya. Nah sekarang hampir setahun. Nah kalaupun 10 atau 1 tahun ini menurut saya hal yang paling bijak untuk kita sikapi adalah bagaimana melihat hal-hal positif ketika kita dilanda oleh corona. Artinya apa? Jangan kemudian situasi yang serba sulit ini juga kita pun terbuai dan ikut sulit. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas dan sebagainya. Kalau konteksnya itu kemudian dihubungkan dengan itu tadi kebutuhan dan keinginan, tentunya ini memberikan kesadaran kolektif bagi masyarakat, bahkan khususnya ke anggota kami, bahwa
kebutuhan mendasarlah itu yang kemudian menjadi prioritas, kebutuhan. Kalaupun nanti keinginan itu tidak terpenuhi, misalnya ingin ini, ingin itu dan sebagainya, saya kira itu tidak menjadi persoalan. Dan ini isu ini, narasi ini yang setiap kali dalam kesempatan pendidikan anggota yang kita namakan itu menjadi isu sentral. Dan saya kira ini cukup berhasil. Kita bisa melihat, bisa membedakan anggota Sarunifero dengan bukan anggota ketika sampai dengan situasi ini dalam ketahanan mereka untuk bertahan. Yang anggota Sarunifero itu rata-rata punya tabungan walaupun sedikit. Tetapi di lain pihak soal kebutuhan yang paling mendasar makan dan sebagainya itu juga terpenuhi. Dan ada beberapa kasus yang kami jumpai setelah yang hal krusial ini baru kemudian mengambil langkah untuk bergabung dengan Sarunifero. Saya kira memang belum ada kata terlambat. Itu tadi saya bilang orientasi kami dari awal sampai dengan hari ini tidak selamanya soal uang. Di COVID ini juga kami bertanggung jawab penuh bahwa keamanan uang anggota itu sendiri maupun ketahanan dia dalam bertahan menghadapi corona ini. Memang itu tadi soal bagaimana mensiasati ketika satu anggota mendapat pendapatan dalam 1 bulan misalnya. Kami coba mungkin menyederhanakan seperti ini. Kalau dia dapat 1 juta, paling tidak ada 3 hal besar yang dia harus lakukan, kemudian itu dipisahkan. Misalnya dari 1 juta itu 40% untuk kebutuhan mendasar, misalnya makan, minum, anak sekolah, bayar listrik dan sebagainya. 30% mungkin untuk sosial, mungkin derma, mungkin solidaritas dan sebagainya. 20% itu untuk tabung. Dan kalau komposisi 30, 40, 20 itu pun bisa dibalik. Kalau kemudian tadi saya bilang 20 yang belakangan itu harus ditabung, bisa dibalik. Pas dapat 1 juta, 20 didahulukan, ditabung dulu. Sisanya itu baru kemudian didistribusi di kebutuhan yang lain. Dan saya kira ini berhasil. Tanpa kita membudayakan, mohon maaf saya bilang di luar yang kita bisa jangkau itu kan kebanyakan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Akhirnya memang nanti dia masuk di lubang sendiri gitu, tutup diri sendiri malah gitu. Dan memang juga bersyukur sebenarnya sampai dengan hari ini kita persoalan tidak terulang lagi sebenarnya di beberapa bulan yang lalu misalnya investasi, mohon maaf saya bilang investasi bodong yang kemudian ini mau coba menghadirkan solusi yang sangat cepat dengan keuntungan yang tinggi dan sebagainya. Saya kira kalau misalnya ada yang masuk seperti itu di dalam situasi ini pasti akan ada yang tergiur. Nah ini juga kami anggap satu isu kalau boleh anggota yang nantinya telah bergabung, sementara bergabung dan yang akan bergabung itu tidak tergiur dengan hal-hal yang mohon maaf saya bilang hal licik seperti itu yang tidak bertanggung jawab. Dan di Sarunifero yang anggota tadi yang saya bilang yang segmennya kelas menengah ke bawah, memang isu hal tentang kebutuhan dan keinginan memang harus menjadi isu sentral supaya itu ketika uang dan potensi-potensi lain yang kemudian didapat itu tidak disalahgunakan. Beda dengan misalnya yang kelompok menengah ke atas, kelas atas dan sebagainya, mungkin mereka berkelebihan, tapi ini kan semuanya serba cukup. Saya kira yang paling tepat sekarang itu kan semua memaknai satu cukup itu. Bagaimana sistem kontrolnya kepada anggota saja terkait dengan misalnya mereka meminjam untuk kebutuhannya tetapi tiba-tiba lari ke
Ya, ada sebelum kredit itu dicairkan, kemudian di tengahnya itu kredit dicairkan, kemudian pasca kredit dicairkan. Yang setelah dicairkan itu menjadi fase paling penting untuk bagaimana memonitor, melakukan pendampingan dan konseling. Dan memang ada satu dua Pak, satu dua yang kemudian tujuan awalnya untuk ini kemudian berubah untuk ini, dan semuanya memang masih diterima kalau dalam aspek resiko, karena ada sesuatu yang prospektus lah, bisa dikembalikan apa yang dia pakai atau dia pinjam. Tapi selama ini kami melihat tidak banyak hal-hal seperti itu. Sistem kami bekerja dengan baik. Setelah dia nikmati, kemudian dia pakai untuk usahanya sebagainya, hampir rutin dan berkala kami kontrol, sehingga potensi untuk tidak digunakan dengan tujuan awal itu minim sekali. Iya. Kalau kemudian sekarang ini dia ajukan kredit taruhlah 100 juta atau 50 juta, kemudian dia mau bikin karaoke pub misalnya, terus ambil dengan kapal atau dengan pesawat, mohon maaf, tenaga dari luar untuk menjadi penghibur dan sebagainya, tidak. Juga kemudian ada hal-hal yang misalnya untuk saat ini beli motor dan sebagainya, itu perlu beberapa kali pertimbangan. Artinya rupanya mungkin ada hal yang paling mendasar dalam situasi ini, ibu bapak, yang harus diperhatikan, didahulukan, sebatas motor Mio atau lain sebagainya. Gitu. Itu dia. Ya. Itu tadi memang itu konsep 40-30-20 itu penting, karena ketika kami coba untuk menyaring, menyeleksi apakah ini terdapat ya, atau sudah diterapkan atau sudah dilakukan oleh anggota atau belum. Nah pasca itu sebelum itu ada banyak anggota yang misalnya tadi pendapatan 1 juta per bulan, ketika kita ajarkan coba ibu atau bapak ada rencana atau belajar merinci kira-kira dalam bulan ini tahu enggak pengeluarannya berapa. Pendapatan tadi 1 juta. Kemudian setelah dirinci pengeluarannya itu 1.500.000. Nah 500 itu selisihnya dari mana? Begitu. Itu tadi keinginan sebenarnya. Karena desakan keinginan, niat dan nafsu itu bisa saja kita gali lubang atau bisa kita pinjam dan sebagainya. Dan ini masih terjadi. Dan ini menjadi sentra isu kami, kampanye kami untuk kalau boleh itu diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Sebenarnya menurut saya sih ini bukan subjektivitas saya. Rupanya LKM, Lembaga Keuangan Mikro tadi yang kita awal-awal bicara, yang khususnya konteks kita di Maluku Utara atau teristimewa di Halmahera Utara, yang paling solutif, yang paling cocok, yang paling pas itu kredit union Saron Vero. Itu paling familiar dan paling dekat dengan kebutuhan kita masyarakat yang serba kurang ini. Gitu. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan kita, tetapi untuk mencapai keinginan juga kita harus menabung juga. Betul Pak. Betul. Karena kalau kita hanya memenuhi kebutuhan tanpa menabung tidak jadi. Iya. Sebenarnya itu tadi saya bilang, kalau keinginan tidak terpenuhi juga tidak apa-apa. Kalau bicara soal hierarki kebutuhan yang Abraham Maslow itu juga, sebenarnya dia tidak sentil soal itu. Itu secara rinci sekali. Bahwa apakah sekarang ini kita setelah bergabung dengan Saron Vero atau belum bergabung dengan Saron Vero, itu hierarki kita ikuti atau tidak. Karena menurut saya sekarang ini fenomena yang dari Abraham Maslow itu dia sudah tidak paten yang hierarki itu. Kadang di level pertama, walaupun dia makan siang Senin Kamis, tapi tetap dia fokus misalnya sekolah, kuliah.
bahkan ada yang kuliah sampai S2, S3, padahal misalnya makan juga itu, mohon maaf ya, Senin Kamis. Padahal menurut Abraham Maslow itu kan tahapan-tahapan itu dia matang dulu, mungkin baru berpindah sebagainya. Nah sekarang pelajaran COVID itu rupanya oleh Abraham Maslow kita diingatkan untuk melihat kebutuhan yang paling mendasar itu. Saya kira pendidikan itu bisa ditunda. Hal-hal yang laks, yang mewah itu yang untuk kita hadirkan di rumah itu juga bisa ditunda. Itu bisa tidak ada dalam bulan ini, dalam tahun ini di rumah kita, tidak menjadi persoalan. Jadi persoalan kalau kemudian hari ini kita tunda untuk makan, besok kita tunda untuk makan, apakah ada orang yang perutnya bisa dikompromi? Pasti mati. Itu yang tidak bisa. Gitu kan? Iya. Petani-petani kita yang kopra biasanya tidak bisa kaya-kaya, tidak bisa memiliki habis terima kayaknya uang panas langsung habis ya. Iya, mungkin itu bisa dapat dibenarkan. Kami juga mungkin salah kami karena belum ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi saya percaya bahwa dengan staf yang kami miliki saat ini, yang saya bilang orang-orang yang luar biasa, teman-teman saya yang di kantor yang luar biasa, yang sementara mendengar ini, itu orang-orang yang punya visi. Mereka semua proaktif dan mencari hal seperti itu untuk ada perubahan. Gitu. Bicara tentang kebutuhan keinginan dan juga perlu ada orang yang mendorong, mengingatkan dan memberikan warning kepada. Iya. Betul sekali. Rupanya kita harus punya guru atau panutan yang setiap hari itu harus didampingi orang itu. Misalnya taruhlah dia dari Telaga Paca ke pasar ingin beli ikan atau beras begitu kan. Kemudian sampai di pasar dia lihat misalnya ada TV yang misalnya ukuran satu terpal misalnya toh. Kemudian dengan fasilitas yang luar biasa. Apakah dengan misalnya uang yang ada dia tergiur lah beli pasti gitu. Nah itu kemudian itu depending dulu toh. Dahulukan yang ikan atau beras itu, dahulukan perut dan sebagainya daripada keinginan. Karena keinginan walaupun belum terpenuhi saat ini, besok dan mungkin beberapa tahun ke depan itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau makan, entah makan apa, nasi, kasbi, batata dan sebagainya, itu tidak terpenuhi, pertama-tama itu timbul penyakit. Penyakit, mungkin darah tinggi, stroke dan sebagainya, kemudian perlahan-lahan hilang. Iya, itu yang saya bilang tadi Pak, rupanya secara keseluruhan, bukan hanya dalam konteks kita bicara anggota Saronifero, rupanya kita dimanjakan oleh alam di Tobelo. Ini konteks kita berbeda dengan mungkin di Jakarta. Itu yang sumpek luar biasa, himpitan dan aktivitas yang luar biasa sehingga mungkin tidak ada alternatif tanah kosong yang digunakan. Sementara kita seandainya tadi beras spesial yang hari ini yang biasanya sebelum corona setiap hari hadir 1 liter dan sebagainya, setelah corona tidak ada, kita bisa konversi atau kasbi batata itu menjadi makanan substitusi. Jadi orang tetap eksis apalagi di Halmahera Utara yang kaya ini. Gitu. Kebanyakan secara keseluruhan kita lihat bahwa masyarakat di Halmahera Utara ini kan gaya hidupnya wah-wah semua. Nah, mereka juga kadang malu untuk makan. Ada istilah begitu, ada istilah misalnya begini, Bu. Lebih baik kalau aksi, lebih baik kalau nasi daripada kalau Gaya. Iya. Iya. Itu banyak sering. Iya. Ya, sebenarnya itu mungkin saja ya kalau saya bicara soal ini kampanye soal kebutuhan dan keinginan, kemudian apakah misalnya harus memaksakan atau kejadian-kejadian yang masih terjadi seperti itu, mungkin di lain pihak saya bisa ditegur oleh misalnya pegiat hak asasi manusia misalnya itu, karena mereka bilang wah itu haknya dia misalnya itu, haknya dia. Makanya mungkin ada koridor khusus begitu. Apa yang bisa kita buat, kita laksanakan.
Iya begitu. Eh, kita hanya butuh kartu keluarga, KTP, kemudian ada form atau aplikasi yang di kantor yang harus diisi. Nama istri kalau ini yang bersangkutan yang mau jadi anggota itu suami. Kemudian ada nama anak-anak, data keluarganya harus diisi karena itu tadi Bapak Ibu, kita bukan hanya menjadi anggota ditulis di atas kertas saja, tapi data ini menjadi penting. Kemudian kalau Bapak atau Ibu atau anak-anak mohon maaf sakit, itu ada asuransi atau dana sehat yang kita ganti dengan kriteria misalnya yang bersangkutan dirawat di rumah sakit 1 kali 24 jam. Nah itu. Jadi kalau jadi anggota itu Bapak Ibu bukan hanya kemudian soal nama, soal formulir yang harus diisi, tapi ketika dinyatakan jadi anggota ada manfaat yang sudah langsung dimanfaatkan atau dirasakan oleh anggota. Dan saya mau tanya lagi ya, ini dari Ibu Jane di Gura ya, tentang biayanya berapa Pak, biaya awal untuk menjadi anggota? Itu 385 ya? ribu. Itu bukan biaya Ibu Jane, itu dalam bentuk tabungannya Ibu Jane. Nah 385 tadi itu di situ ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau swakarsa, dan juga ada sejumlah 100.000 yang kami sebut di internal itu ada asuransi yang dibayar 100.000 per tahun. Itu nanti mengcover 2 orang anggota dalam satu keluarga, itu masing-masing 1 juta, jadi 2 juta. Bayangkan saja rasionya 1:2 juta, itu cukup tinggi. Saya kira hampir jarang di lembaga keuangan mikro yang lain itu melakukan hal seperti ini. Hanya di Saronifero yang 100.000 kita bisa ganti 1 juta. 100.000 kita bisa ganti 2 juta dengan kriteria kalau dia mengalami sakit. Iya. Gitu. Jadi Ibu Jane besok bisa ya untuk ke Saronifero? Bisa. Ataupun ya untuk para pendengar yang belum menabung, saya juga belum. Aduh. Ya, dan baik Mitra SPB, kita punya kuis di sini ya. Apa kepanjangan dari Simpandik? Ya, silakan masuk 081262096660. Bisa di kolom komentar ya Mitra SPB, dan juga Anda yang ingin jawab ya tidak mengapa kalau tidak melalui telepon, silakan untuk bisa ya di SMS 081262096660. Apa kepanjangan dari Simpandik? Hadiah menarik menanti Anda Mitra SPB, persembahan dari Warna Visi Indonesia. Ada kaos menarik begitu indah yang dipakai oleh Mas Eko. Oke. Dan saya tidak menunggu lama loh Mitra SPB ya, sambil kita mendengarkan harapan-harapan terakhir Pak Dedi ya. Silakan untuk masyarakat Halmahera Utara. Ya, terima kasih. Rupanya pandemi atau corona ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua Bapak Ibu. Tidak terkecuali mau dari kaya, miskin, mau orang besar, kecil, dan sebagainya, mau di kota, mau di desa, semuanya berpengaruh, dan fakta hari ini kita sangat terdampak, dan itu membuat kita cukup terpuruk. Oleh sebab itu menurut saya yang paling penting dalam waktu dekat ini adalah bagaimana kita safe, kita aman secara finansial, secara keuangan. Saya kira ini penting karena dengan ini mungkin banyak hal yang boleh kita lakukan. Kita tidak hanya atau tidak ada arti punya banyak uang kemudian soal manage, mengatur itu
kita tidak mampu sama sekali. Kadang juga uang banyak itu juga kadang seperti tsunami. Kalau biasanya kita hanya terbiasa pegang 1 juta, olah 1 juta per bulan, tiba-tiba kita dalam 1 bulan itu kita pegang 100 juta, 1 miliar sebagainya, kita bisa tumbang karena kemampuan untuk mengelola uang itu tidak ada. Ada beberapa kasus yang kita sudah lihat dan saksikan di beberapa desa dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu tadi saya kira uang bukan hanya sekedar ada, tetapi juga dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dan mendesak di keluarga kita masing-masing. Dan kalaupun itu sudah terpenuhi, langkah bijak selanjutnya saya kira itu disimpan, ditabung supaya antisipasi ada resiko-resiko di kemudian hari yang akan dihadapi. Yang saya kira mungkin paling ideal, yang paling cocok dengan kita soal tabungan atau uang Bapak Ibu yang mohon maaf yang sedikit tetapi berarti, itu tempat yang paling baik dan tepat adalah TU Saronifero. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Dedi, ini belum ada nih yang masuk. Audionya disimpan lagi. Mitra SPB apa kepanjangan ya dari Simpanik ini, nantinya setelah kami pamitan baru ada yang nongol, ada yang masuk. Kayaknya udah terlambat ya. Nih, menunggu ya 2 menit ya Mitra SPB. Jadi Pak Dedi ya, kita harus dengan bijak ya untuk mengatur pengeluaran dengan mendahulukan pengeluaran yang bersifat kebutuhan daripada pengeluaran yang bersifat keinginan. Begitu ya. Ya, tentang jaminan keamanan Pak bisa menambahkan? Oh iya, memang akhir-akhir ini sesuatu yang wajar memang ketika seseorang itu ingin menabung atau berinvestasi atau menaruh uang di Saronifero. Sesuatu yang wajar memang soal keamanan dan sebagainya. Kita berkepentingan memang tidak hanya mengkampanyekan atau membawa narasi soal hal-hal yang baik saja, tetapi soal kemungkinan-kemungkinan yang lain juga itu kami kira harus menjadi pengetahuan yang memadai bagi orang-orang masyarakat yang nantinya menabung di TU Saronifero. Kalau secara hierarki di kelembagaan itu di atas kami itu ada kami sebut Puskopdit, Pusat Koperasi Kredit. Di Maluku Utara itu namanya Diahi. Dan mereka sementara itu masih juga nebeng dengan kami di kantor Saronifero. Kemudian juga kami berafiliasi dengan ada satu CU di Bali, itu Bali Artaguna. Kemudian yang paling di atas di Indonesia itu ada Inkobdit, Indo Koperasi Kredit Indonesia, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Mungkin info terbaru yang saya dapatkan di majalah Picu, Pusat Informasi Kredit Indonesia, bahwa potensi aset kita itu sampai dengan saat ini ada 35 triliun. 25 triliun itu sementara beredar di CU atau kredit union di Indonesia. Itu mungkin sedikit gambaran tentang soal keamanan dan apakah safety atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjalankan standar operasional, apakah aman atau tidak. Kami punya kriteria, kami punya panduan yang ini dipakai oleh kredit union seluruh Indonesia. Analisa PER namanya, itu tentang keamanan, tentang mengelola aset, tentang kemitraan, tentang perjanjian dengan pihak yang lain, tentang bagaimana mengelola risiko dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dalam kurun waktu 20 tahun ini paling tidak ada sedikit pengalaman yang itu menjadi guru paling berharga supaya kami ke depan lebih hati-hati dalam mengelola uang ini.
saya kira 1 rupiah pun itu akan sama nilainya dengan tabungan yang jumlahnya miliaran. Soal tanggung jawab. Iya, soal tanggung jawab, soal kepercayaan juga Pak Iya, ya. iya, betul. Iya. Baik, Mitra SPB, ya saya sudahi dulu ajang talk show ya di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak atas Terima kasih. kedatangan Terima kasih, Bapak Bu di Febiola. studio. Ya, Bapak Alvaro Victor Dedi Cahya, manajer Credit Union Saro Nivero. Itu Alfa. Ya, Bapak Alfa. Ya. Ya, Bapak Alfa Victor Dedi Cahya. Kalau Alvaro itu Alvaro Cordoba gitu ya. Saya nama Alvaro di sini padahal Ah, tidak iya. ada. Ya, terima kasih. Ya, lebih akrab dipanggil dengan Pak Dedi. Ya, Mitra SPB. Dan topik yang sudah kita perbincangkan bersama yaitu kebutuhan dan juga keinginan. Saya juga ucap terima kasih untuk Mas Eko. Ya, Sama-sama. dari Wahana Visi Indonesia. Baik, Mitra SPB, ya, program talk show ini adalah persembahan dari Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dan Radio Surapaksi Buana 103,6 FM. Semoga apa yang diperbincangkan ini bisa bermanfaat ya, Pak ya. Dan Siap. baik, Mitra SPB, saya Febiola Lilipuri yang bertugas, ada juga Bapak Iwan Silituban dan juga ada Pak Markus ya dari BPI bersama Mas Eko dan juga bersama Pak Dedi dan Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton live streaming kami dan juga sudah mendengarkan lewat Radio Surapaksi Buana 103,6 FM. Dan